Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syuhada dengan NIM 122450007. Di sini saya dari kelompok 3 ini presentasikan dari hasil dari ci, apa GIGIS-nya yang tugas kelompok modul 4. Nah, pada percobaan pertama itu kita membuat peta yang baru itu. Jadi di sini buka dulu ke bagian menu vektor, terus geoprocessing, tools, dan selanjutnya intersection diklik, dan langsung kita ke sini, panel ini. Dia akan muncul panel seperti ini setelah setelah diklik. Nah, pada jendela ini, itu tuh kita inputkan layer di sini, sustainable train, terus yang bawahnya juga kita masukkan itu, dan kita run. Hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah eh, selesai itu, kita hmm, apa sih? Jadi hasil irisan dari dua layer itu akan menampilkan area seperti ini, dan ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Selanjutnya latihan 1.1.2 itu periksa hasil. Nah, sekarang tampak layer dari hillset diaktifkan sehingga membuat tampilan lebih realistis dengan efek pencahayaan medan. Jadi penggabungan dari hill setting tadi terus dengan new solution yang dibuat yang pertama tadi, nah akan menghasilkan seperti ini. Tuh. Selanjutnya latihan 1.3 sampai 1.3.4. Nah, di sini adalah analisis medan, terrain analysis. Nah, pada yang pertama kita itu ke eh, mengklik tombol current KRS di pojok kanan bawah, lalu yang berfungsi untuk memastikan bahwa proyek QGIS menggunakan sistem koordinat yang tepat, sehingga data spasial dapat ditampilkan dengan analisis yang akurat. Nah, jadi di sini kita eh, memilih gitu untuk eh, apa yang mau ditampilkan layernya seperti itu. Jadi di sini ada yang pertama itu kita membuat distrik. Jadi ini adalah output dari yang tadi ini. Nah, ini kita memilih distrik. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini untuk hasil dari zoning. Selanjutnya itu dan ini hasil dari strik. Selanjutnya ini hasil dari DEM, dan yang terakhir adalah rainfall. Setelah itu proses ini kalau kita aktifkan semua layernya akan menjadi seperti ini gitu. Nah, proses ini menghasilkan peta digital yang terdiri dari berbagai layer data spasial yang ditampilkan di map kanvas dalam QGIS. Layer vektor seperti street, zoning, dan street mempresentasikan jalan, zona, dan batas administratif. Sedangkan layer raster DEM atau disebut juga digital elevation model dan rainfall memberikan informasi tentang ketinggian permukaan dari suatu wilayah tersebut gitu, dan distribusi curah hujan. Dengan memuat data ini, dapat melakukan analisis lebih lanjut seperti perencanaan wilayah, pemetaan resiko bencana,
dan analisis tata lahan guna. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan untuk latihan 1.3.5. Di sini kita akan mengubah urutan susunan layer. Jadi di sini sudah diinputkan layer-layernya. Kita akan mengubah urutan susunannya. Untuk yang pertama kita mengubah, di sini udah ada district zoning. Ini rainfall kita pindahkan ke bawah. Kita akan memindahkan rainfall ke bawah. Dan streetnya akan kita pindahkan ke atas. Demi kita pindahkan ke atasnya. Dah, di sini kita sudah mengubah susunan layernya. Tujuannya agar street, district, dan zoning lebih terlihat dibandingkan dari yang DEM dan juga rainfall. Di sini kita harus screenshot terlebih dahulu susunan layernya. Oke, sudah. Yang selanjutnya di latihan 1.3.6 kita diminta untuk menemukan distrik yang sesuai. Untuk itu kita harus memilih distrik. Di distrik ini kita klik kanan, filter. Kita pilih yang NIM 2. NIM 2 ini double klik. Sudah NIM 2. Kita klik in. Setelah itu menambahkan query SQL. Buka tutup kurung. Udah, kita dalamnya. Klik tombol all. Sini. Setelah itu kita double klik untuk Belleville. Double klik. Tambahkan koma. Lalu double klik untuk yang shape. Ulangi langkah sebelumnya untuk distrik yang lainnya. Kita ulangi, kita tambah koma. Selain itu kita tambahkan Goodwood 2 kali, koma. Quills River 2 kali, koma. Mitchell Payne 2 kali, koma. Simon Town. Kita pilih Simon Town 2 kali, koma. Lalu Winberg. Sudah. Klik OK 2 kali. Sudah. Ini distriknya dapat kita lihat. Distrik yang kita pilih. Kita harus men-screenshot hasilnya dulu. Sudah. Sudah di-screenshot hasil. Kita mau screenshot. Setelah itu, untuk latihan 1.3.7, di sini kita diminta untuk memotong clip raster. Kita
Buka menu dialog raster. Ini udah. Raster. Kita pilih yang extraction, clip raster by mask layer. Di sini kita pilih inputnya, yaitu DEM. Di sini saya sudah menyimpannya di sini. Nah, ini. Lalu, untuk mask layernya, pilih layer district. Nah, district. Lalu kita ke sini, ya. Sudah open. Navigasikan direktori ke save to file. Tumor analis. Di sini kita kasih namanya jadi dem underscore clip dot tip. Lalu kita klik save. Sudah. Pastikan sini udah dicentang. Sudah dicentang. Lalu klik run. Sudah. Ketika udah di run, nah sudah. Lanjutnya kita ke parameter. Kita tutup aja. Sudah, ini. Setelah itu kita lakukan layer selanjutnya. Untuk raster selanjutnya. Tadi di sini clip raster layer mask. Untuk inputnya aja yang kita ubah. Tadi kan ini dem, sekarang untuk yang rainfall, kita pilih layer rainfall pada input layer. Input layer, ini kita pilih rainfall. Lalu untuk yang outputnya sebagai, oh enggak, ini udah. Sudah, kita run.
Oh, ini kita ubah di distrik aja ya. Run. Udah, selesai. Setelah di run, oh kita harus menyimpannya dulu. Nah, outputnya kita namain rainfall, rainfall underscore CLI clip dot clip. Ini, aduh maaf, kita simpan. Udah. So kita close, complete, kita close. Udah, hasilnya seperti ini. Lalu kita SS dulu ya. Ini udah clip mesh. Ini distriknya jadi ke bawah ya. Ini kita pindah distrik dan zoningnya ke atas. Nah, street distrik zoningnya juga nih. Ini demnya kita pindah. Nah, ini kita bisa ubah warnanya juga sih. Nih, seumpama distriknya mau kita ubah warna jadi oranye aja. Biar langsung berubah. Nih, dah. Distriknya. Zoningnya kita ubah juga ya, coba. Dah, zoning. Streetnya biar kuning saja. Sudah. Ini kalau kita lihat dulu. Litmas. Oke, di sini kita bisa SS dulu. Sudah. Aduh, ini kok kegeser. Ini litmasnya.
Selesai. Kita cancel aja. Dah. Karena ini sama aja. Dah. Selanjutnya kita mau mensejajarkan raster. Pada panel layers, pastikan rainfall clip adalah layer yang aktif ditandai dengan highlight setelah diklik. Sini, clip. Lalu kita klik menu. Enggak, ini kita klik dulu. Kita raster. Lalu kita pilih projection, warp. Dah. Selanjutnya kita pada bagian resampling method to use. Resampling method to use. Kita cari. Oh ini, resampling method to use. Kita pilih bilinear. Nah ini dia 2x2 kernel. Atur output. Udah, atur output file. Resolution target units menjadi 30. Output file. Resolution unit. Target menjadi 30. Terus kita ke bagian bawah. Projected. Simpan output di directory rainfall. Ini. Save to file. Di rainfall. Dengan nama rainfall 30.tif. 30.tif. Oh udah. Rainfall 30. Save. Lalu kita run. Sudah. Complete. Ini kita SS dulu. Udah. Oke, kita close. Selanjutnya ini udah nih hasilnya. Ini kita SS. Dah. Untuk yang rainfall 30 ya. Udah. Ini kita SS. Selanjutnya untuk mensejajarkan yang dem. Nih, kita pakai yang dem Clive.
Layer yang aktif kita sama kayak tadi juga sih sebenarnya. Raster, project, work, target CRS-nya pastikan project CRS. Resampling metodenya kita pilih yang bilinear. Output filenya menjadi 30. Output file. Nota output file. Kita set jadi 30. Udah, selanjutnya kita ke bagian bawah. Selanjutnya kita pilih yang your friend extend output file. Oh ini output filenya. Ini kita pilih ke di bagian yang derm, more analis. Nah, di dem atau di dem aja. Kita kasih nama dem 30 dotif save. Udah, kita run aja. Udah, kita SS dulu hasil runningnya. Complete. Habis itu kita close. Ini hasilnya. Ini sebelumnya kita ganti warna streetnya ya. Jadi kuning terang. Sudah. Jika sudah, ini akan di SS terlebih dahulu. Sudah. Yang terakhir kita di sini akan mengubah simbologi layer vektor. Kita pilih panel layer. Layer. Oh, kita klik kanan pada street dulu. Ini kita geser. Oh, bentar. Street. Kita pilih layer. Kita mau ke properti. Bentar, ini digeser. Properti. Kita ke simbologi. Pada line.
Kita pilih simbol dari daftar di bawah atau atur yang baru, warna transparansi, dan lain-lain. Oh, ini kita maksudnya mau ganti warna aja. Nih, mungkin ini ya. Nih, streetnya kita ganti ini aja. Apply, apply. Oke, ini kita SS dulu. Udah, das streetnya. Ini kita diminta juga untuk melakukan simbologi di yang zoning. Berarti kita pilih yang properti, simbologinya untuk zoning kita ubah ke apa mungkin? Merah kah? Coba zoningnya sudah menjadi merah. Nah, seperti ini tampilan terakhir untuk yang zoning. Ini kita SS dulu. Aduh, maaf. Udah. Oh, ini diminta. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian yang 1.3.9, yaitu ingin mengubah itu simbologi dari layer raster layer si rainfall 30 yang udah dibuat sebelumnya. Oke, kita ke QGIS-nya, klik properti saja, terus simbologi. Nah, di sini sesuai dengan settingan pada modul latihan, yaitu kita pilih si min max value-nya ini dengan metode min standard deviation. Di sini kita perbesar dulu, lalu kita buat ini ya, min min plus min standard deviation ini dia. Lalu pilih 2, ini 2. Setelah itu kontrasnya stretch to min max, ini udah ya. Habis itu color gradient ini white to black, white to black. Habis itu oke aja. Dan oke, dan dia jadi abu-abu, ini white to black ya. Habis itu begitu juga dengan yang dem 30 ya, sama, kita ke dem 30 dulu, properti saja, terus ini perbesar, habis itu ini min standard deviation. Nah, ini bedanya, ini pilih 4 gitu. Sini sama, ini white to black, jangan lupa beda baik. Oke, oke aja. Oke, done. Setelah itu udah terbuat ya, si simbologinya udah terubah gitu. Setelah itu kita mau menghapus nih, menghapus layer-layer aslinya gitu. Yang tersisa hanya yang dem 30 dan rainfall 30 gitu. Jadi kita dem clip ini kita hapus, klik kanan aja, klik kanan, habis itu di remove. Terus ini juga di remove. Ini juga di remove. Dan udah, oke. Jadi tersisanya itu hanya 2 aja kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mau menganalisis hillside ya. Kita mau membuat hillside semacam kayak bukit-bukit gitu nanti muncul ya di sini. Oke. Caranya kita ke raster aja. Di sini ke raster, habis itu analisis, habis itu di sini pilih yang hillside. Oke. Nah, sekarang pilih inputannya yang dem 30 dulu. Oke. Input dem 30 ya memang ya. Habis itu jangan lupa diisi ke bawah kan. Nah, ini nanti nama filenya ya, disimpan sebagai hillshade. Nah, ini dia yang tadi udah coba-coba ditimpa aja nggak apa-apa. Oke, habis itu pastiin ini tercentang ya, karena nanti biar tiba-tiba biar muncul gitu lah setelah kita run.
Setelah itu udah di run aja, ini sesuai ya settingannya, di run. Habis itu close aja. Habis itu nah setelah itu kita mau atur transparansinya dulu. Oke, kita ini properti saja, terus ke transparansi diubah ke 20% gitu. Oke, habis itu klik oke. Nah ini belum kelihatan ya karena kita perlu ke atasin dulu gitu. Nah barulah dia muncul kan kayak bukit-bukit gini, itu dia namanya hillside kayak gitu. Oke, mungkin lanjut ke slope. Ini sama aja, di bagian raster analisis slope. Nah ini untuk layernya kita pilih yang dem 30 ya. Habis itu pastiin ini tercentang express slope as percent instead of degrees. Jadi dia menampilkannya sebagai persentase daripada derajat kayak gitu. Habis itu udah kita ke bawah namain di sini slope kayak gitu. Nah ini oke, save, yes, dan oke run aja. Oke, gitu. Dan selanjutnya kita mau ubah di simbologi si slope-nya ini, properties, simbologi, habis itu eh single band pseudo color ya diubah. Habis itu ini nanti pencet si min max lagi, terus di sini diubah menjadi 2 aja. Oke, udah 2. Habis itu di color ramp disesuaikan saja di sini. Pilih yang magma misalnya. Oke. Dan dia akan kalau kita naikkan ini terlihat nih. Nah, ini dia akan terlihat slope-nya. Oke, itu dia. Dan yang terakhir kita mau mengklasifikasikan ulang raster itu dengan cara ke raster kalkulator aja. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak bandnya yang telah kita buat. Lalu kita jangan lupa namakan di sini. Terus misal kita mau membuat slope 15 sampai 60 derajat gitu ya. Save. Nah, di sini nanti kita bisa gunakan rumus yang seperti ini. Ini itu kurang dari 60. Oke. Dan di oke aja. Dan seperti itu cara menggunakan raster calculator untuk mengklasifikasi ulang raster kayak gitu. Begitu juga dengan yang arah kemiringan ya, yang aspek gitu. Itu kan tadi slope itu. Dan juga yang rainfall kayak gitu. Dan setelah itu bisa digabungkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Yunani dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan melanjutkan yakni mengenai tugas titik 13.14. Jadi saya share screen dulu. Baik, di sini sudah terdapat data. Nah, di sini udah dimasukin datanya, dan di sini kita coba untuk yang laptopnya error, jadi not responding. Ya Allah, ada aja. Oke, sama sekali nggak bisa dijarakin. Nah, mungkin terlebih dahulu ya Kak, di sini pengen, nah ini kan, nah di sini kita pakai data raster, yakni raster kalkulator. Ya lama banget. Nah, di sini kan udah ada Kak. Jadi saya coba untuk masukkan dulu rumusnya ini, yakni tentang bisa disalin. Oke. Sebentar.
Kita kan ini ke raster. Ke kalkulator, raster kalkulator. Sini udah ada, terus langsung kayak masukin datanya, yakni ini. Terus asperge. Empat lima terus ini maaf lah nggak bisa disalin. 135 terus ini terus dikali bintang terus lagi slope ini dikali rainfall. Guys. Terus aja ya guys. Terus kita kasih nama raster asphalt slope.
Bentar. Terus langsung di ini bisa gitu doang. Jadi nggak bisa. Kayak dia nggak bisa. Ya. Intinya kayak harusnya begini. Bentar Kak, ada kendala. Oke. Untuk sini kok hari Kak ya. Selanjutnya tuh kayak dia raster kan kayak masukin kalkulator terus masukin ininya dan dia bakal ngehasilnya gini. Saya nggak bisa kasih contoh Kak karena memang tadi QC saya error. Terus ini juga kayak menemukan area pedesaan. Nah, pakai layer zonasi kan udah ada tuh di layer zonasinya di yang di QGIS-nya itu udah ada kayak data-datanya gitu. Tapi memang saya nggak bisa kasih contohnya karena memang dari tadi error kalau udah coba dari siang nggak bisa. Nah, sama aja dia pakai kayak kalkulator juga, tapi dia memang yang ininya beda gitu. Terus kayak menambahkan buffer negatif ini juga kayak vector casing dia juga sama gitu sama kayak tadi kayak kalkulator. Terus nanti dia output bakal kayak gini. Nah, terus selanjutnya itu faktorisasi register. Nah, juga rival tadi yang udah dibuat kan, itu dipilih, terus kita atur name-nya nama subtable, terus kayak ditambah juga raster dan segala sebagainya. Terus nanti dia bakal kayak gini muncul untuk di layar QGIS-nya. Dan sekali lagi bisa kasih contoh. Mungkin segitu aja dari saya Kak. Udah coba dari banyaknya tuh error aja Kak di sini ya. Tapi nggak tahu ini aja. Tapi untuk input ini aja Kak. Nah, jadi baru sampai dan udah coba berkali-kali tapi nggak bisa. Mungkin sekian aja dari saya. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf Kak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Dusa Putra dengan NIM 122450067 dari kelas ADSP RA kelompok 3. Saya akan menjelaskan langkah selanjutnya yaitu tentang poin 1.3.19 tentang menentukan intersection pada value. Pertama-tama kita klik menu vektor, terus klik Geo Processing Tool,
terus kita pilih namanya intersection. Di sini kita bisa memilih yakninya buat input layer adalah rural buffer, sedangkan overlay-nya itu ada fixed aspek slope rainfall. Kalian bisa menyimpannya dengan nama rural aspek slope rainfall. Terus nanti langsung run, terus kita tutup. Nanti hasilnya seperti di pada gambar berikut. Hasilnya nanti akan sangat kecil hasilnya. Selanjutnya, yakni ada 1.3.20 tentang menghitung luas untuk setiap poligon. Pertama-tama, pada tabel layar rural kita klik kanan, terus ada menu open attribute tabel. Selanjutnya nanti kita bisa ngeklik toggle editing. Hanya kita buka open field calculator. Hanya kita bisa ngisi dengan nama. Sebelumnya kita klik a new field. Kita kasih nama area. Terus nanti kita bisa milih tipe-nya. Di sini kita milih tipe adalah desimal karena angkanya adalah nilai koma. Terus pada expression kita bisa masukin kode $area. Dan precisionnya kita bisa ubah ke nilai 1. Nah, nanti kita apply terus kita klik OK. Hasilnya nanti ada bikin atribut baru dengan nilai-nilai desimal yang ada. Hanya kita bisa bikin atribut baru dengan nama ID dengan langkah yang sama. Tapi perbedaannya ada pada tipenya yang integer 64 bit. Terus ekspresinya adalah $ID. Dan nanti hasilnya akan menampilkan nilai urutan dari 0 sampai akhir ya. Nah, berikut selanjutnya itu ada cara langkah 1.321. Memilih area dengan ukuran tertentu. Setelah kita menentukan nilai-nilai yang sudah dibuat pada suatu atribut area, kita bisa memilih apa aja yang boleh nantinya dengan ukuran area yang kita inginkan. Pertama-tama kita bisa klik filter ke kanan. Terus nanti di sini kita bisa milih area. Kita klik 2 kali. Terus kita kasih tanda besar buat menentukan ukuran yang kita inginkan. Terus kita masukkan nilai yaitu 6000. Di sini nanti kita bisa memfilter nilai yang lebih dari 60.000 dan menghapus nilai yang di bawah 6000. Nantinya hasilnya seperti tabel berikut ini. Nah, didapat tidak ada kita tambahkan pada tabel switchable area. Di sini kita lihat nilainya tidak ada yang kurang dari 6000 karena sudah dihapus. Selanjutnya itu ada 13.22. Pertama kita bikin vektor field baru, vektor layer baru bernama University dengan klik layer, terus ada create layer dengan new shape layer. Di sini kita kasih nama University. Nanti dengan geometri type-nya adalah point dengan dimension 33S karena dari awal kita memakai 33S. Nantinya kita klik OK saja. Selanjutnya kita menambahkan layar split dan switchable area. Selanjutnya kita menambahkan sebuah layar yang ada pada internet dengan menu browser toolbar dengan nama XYZ Tiles, terus di bawahnya ada OpenStreetMap. Nantinya kita akan mengambil peta secara nyata
lihat seperti ini. Nah, nanti akan mengambil peta secara nyata. Kita tambahkan jalan, university, ada nanti titiknya. Selanjutnya, kita untuk membuat titik university itu kita bisa klik menu view, toolbar, terus ada digitizing toolbar itu kita checklist. Terus nanti kita bisa memilih dengan mengklik tombol ini. Nanti kita bisa pilih apa aja titik yang kita masukkan. Terus nanti kita bisa kasih nilai. Misalnya kita kasih nilai 2. Selanjutnya itu kita kembalikan menu seperti semula dengan toga editing. Kita save aja. Selanjutnya itu ada poin 13.23 dengan cari lokasi yang paling dekat dengan University Cape Town. Pertama-tama kita buka menu processing tool box. Jadi kita bisa cari namanya join attribute. Join attribute nearness. Hanya kita milih input layer. Yang pertama itu adalah universitas. Dan yang kedua itu ada Swiss Double Area. Nah, nantinya kita bisa memilih maksimum tetangga area terdekat. Kita mengambil area pada Swiss Double Area yang terdekat dengan titik adalah 4. Dan nanti kita bisa bikin file dengan nama joined layer. Nanti kita run saja. Nanti hasilnya akan diberikan titik yang hampir sama dengan universitas. Namun itu belum akhir karena nanti kita bisa menggunakan fitur filter ya buat melihat nilai apa aja yang diambil pada joined layer. Sebelum itu pada joined layer kita klik open attribute table, kita lihat ID apa aja yang ada yang diambil pada joined layer itu ada 16, 21, 3 dan 5. Selanjutnya pada Swiss Table Area itu kalian bisa klik filter, hanya nanti kita klik ID, lalu masukkan rumus ID in dalam kurung nilai ID yang ada yaitu 16, 21, 3 dan 5. Nah, tutup kurung. Nanti hasilnya akan menampilkan Swiss Table Area yang ada di sekitar titik. Ini kita lihat. Pertama-tama kita hapus dulu ruralnya. Nah, nanti kita akan lihat ada 4 area saja yang ada di sekitar titik. Berikut hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.